Mana dalilnya? Ya, dikatakan di dalam Torah umur berapa hari apa Musa disunat. Tuh Harry, aku jelaskan kepadamu ya, sudah kukasih ayatnya. Perjanjian sunat itu antara nenek moyang Abraham dengan Elohim ya. Abraham disuruh menyunatkan anak-anaknya karena itu merupakan tanda materai perjanjian antara Elohim dengan Abraham. Tetapi itu bukanlah hukum Taurat, sekali lagi. Itu hanyalah perjanjian dengan nenek moyang. Hukum Taurat Musa itu tidak ada yang menuliskan bahwa sunat itu masuk dalam hukum Taurat Musa. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa sunat itu bukan berasal dari Musa, bukan ada dalam hukum Taurat. Jadi nggak penting-penting banget kalau diikutin, karena sunat itu berasal dari nenek moyang. Nenek moyang itu artinya Abraham. Abraham itu adalah bapak nenek moyang kami gitu loh. Itu hanyalah adat istiadat ya. Yesus sendiri yang mengatakan itu adalah adat istiadat. Dan pertanyaannya adalah, apakah nabimu disunat? Kata Ibu Dini waktu itu, katanya sebelum lahir pun Muhammad itu disunat. Sekarang aku mau minta pernyataan dari kamu, jawaban dari kamu. Bagaimana sebelum lahir Muhammad sudah disunat gitu loh. Bagaimana sudah disunat sebelum lahir, lalu Muhammad katanya disunat, tetapi tidak ada pemberitaan tentang itu. Tidak ada data sejarahnya Muhammad disunat. Sekarang kamu jawab ya. Pertanyaan kamu sudah jelas semuanya, bahwa Yesus sendirilah yang mengatakan bahwa sunat itu bukanlah hukum Taurat. Jadi nggak penting-penting banget. Sunat itu adalah nenek moyang punya, oke? Ya itulah tradisi agama Yahudi yang mana mereka semua mentaati apa yang dikatakan oleh Abraham kepada keturunannya. Yaitu siapa? Keturunan Abraham yang merupakan pewaris adalah Ishak. Dari Ishak kemudian kepada Yakub. Yakub ya kepada Musa. Jadi itu udah merupakan tradisi agama Yahudi. Nah, kalau Muhammad itu dari mana? Gak ada nenek moyang Muhammad itu disunat. Kecuali Ismail, itu pun kalau istilahnya garis keturunan nyambung. Tapi kan nggak nyambung. Tahu tidak artinya Yahudi itu? Coba Anda pahami dulu arti tradisi itu apa, arti syariat agama atau perintah Tuhan itu apa. Itu dulu Anda pahami Pak, nggak usah jauh-jauh. Sebelum kita beranjak ke teorema Pitagoras, Anda pelajari dulu 1 ditambah 1 berapa, 2 dikali 2 berapa gitu loh. Arti tradisi adalah perbuatan yang bersumber dari manusia. Tradisi ini berasal dari manusia yang membuatnya. Sementara syariat agama atau hukum-hukum Tuhan, itu Tuhan yang perintahkan. Kemudian ingat, Yahudi siapa? Yahudi adalah salah satu anak dari Bani Israel. Anak dari Yakub atau Israel. Israel ada berapa anaknya? Ada 12 suku. Salah satunya adalah Yahudi. Israel anak siapa? Anak Ishak. Ishak anak siapa? Anak Ibrahim. Apakah hanya Ishak anak Ibrahim? Tentu tidak. Ada Ismail. Lalu siapa lagi anak Ibrahim? Ada lagi dari gundiknya. Anda baca. Dia mengambil Ketura juga sebagai istrinya. Ibrahim itu menjadikan Ketura sebagai istrinya. Apakah dia punya anak dari dia? Tentu. Apakah mereka semua anak Ibrahim? Pasti semua anak Ibrahim. Jangankan anak Ibrahim dan keturunannya, kata Tuhan, semua anak yang dibeli pun di rumahnya harus dikhitan. Bahkan siapa yang tidak dipotong kulit khatannya harus dilenyapkan dari bangsa-bangsa. Karena memang Ibrahim ditakdirkan sebagai bapak para bangsa. Artinya apa? Mana bangsa yang keturunan Ibrahim, mana yang bukan? Saat ini di mana mereka itu semua? Apakah harus ada sensus menyatakan oh ini keturunan Ibrahim disunat, oh ini bukan keturunan Ibrahim gak usah disunat? Harus ada sensus seperti itu saat ini? Sementara Ibrahim adalah bapak bangsa-bangsa. Ingat, Anda harus tahu dulu apa itu Yahudi ya. Yahudi adalah salah satu anak dari Yakub atau Israel. Dia punya 12 saudara dan dia punya keturunan. Seluruh dunia ini berkeliaran keturunannya ya. Dan Yahudi itu siapa? Yahudi adalah salah satu anak dari siapa coba?
lagi, ayo diulang lagi. Yahudi adalah salah satu anak dari Israel atau Yakub. Yakub adalah anak dari siapa? Ishak. Ishak anak siapa? Ibrahim. Apakah cuma Ishak anak Ibrahim? Oh, tentu tidak. Ishak anak yang dijanjikan kepada Sarah. Iya, betul. Tapi ingat, Ismail juga anaknya Ibrahim. Bahkan Ibrahim memiliki gundik dan juga mengangkat Keturah sebagai istrinya. Apakah punya anak? Oh ya, jelas dong. Makanya dia menjadi bapak para bangsa-bangsa. Apakah Tuhan memberikan hukum ini hanya untuk Yahudi? Oh, tentu tidak. Paham ya kan? Tradisi adalah kebiasaan, Bu. Kebiasaan turun-temurun. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang. Jadi salah satunya adalah sunat. Sunat itu perjanjian antara Allah atau Elohim dengan Abraham, sehingga Abraham ya melakukan sunat. Itu bukan masuk dalam hukum Taurat. Karena itu Yesus membatalkan dalam Injilnya bahwa sunat atau tidak sunat itu enggak penting. Jadi sunat adalah perjanjian Elohim antara Elohim dengan Abraham ya. Kalau di Islam disebut Ibrahim. Ya Bu ya. Jadi tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang turun temurun. Itu tradisi, Ibu. Maaf Rifa, kamu mengatakan lah bener dong nenek moyangnya Ibrahim dan itu perintah kekal Tuhan, gitu aja nih orang nggak paham. Sorry, kamu Rifa, kamu nggak berani pakai Vihan lagi, kamu cuma berani pakai tulis-tulis, no problem, saya akan bacakan tulisan kamu. Lah bener dong nenek moyangnya Ibrahim dan itu perintah kekal Tuhan. Maaf, perintah yang diikuti adalah perintah hukum Taurat, dan hukum Taurat itu tidak ada bicara tentang kesunat-sunatan. Di dalam perjanjian lama juga sudah dituliskan bahwa sunat yang benar itu di dalam masa Musa itu sudah dikasih tahu bahwa sunat yang betul itu adalah sunat hati. Kata sunat hati itu sudah berasal dari perjanjian lama. Di dalam hukum Taurat tidak berlaku hukum sunat menyunat. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 22 bahwa sunat itu bukan berasal dari Musa. Itu artinya bukan ada dalam kitab hukum Taurat. Nggak penting-penting deh diikutin, karena sunat itu berasal dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu ya Abraham, ya adalah Ishak, dan ya Abraham adalah bapaknya dari Ishak dan Ismail gitu loh. Jadi sunat itu nggak penting-penting karena itu cuma adat istiadat dari nenek moyang, dari sono-sononya. Tetapi hukum yang diberlakukan untuk bangsa Israel itu kan hukum Taurat. Hukum yang harus diikuti 100% itu adalah hukum Taurat gitu kan. Jadi tidak ada sunat di hukum Taurat. Ngapain deh kau memaksa-maksakan seperti itu gitu loh. Dan yang menjadi pertanyaan saya, ngapain juga gitu loh kamu maksain gitu loh. Dan kalau memang sunat itu merupakan keharusan yang tidak bisa diganggu-gugat, mana contohnya, ceritanya, sejarahnya nabimu disunat gitu loh. Mana contohnya nabimu disunat? Ibu Dini pernah mengatakan kepada diriku bahwa Nabi Muhammad itu disunat, bahkan sebelum dia lahir dia disunat. Dia udah 2 kali disunat. Aku kepengen tahu apa sih maksudnya sunat. Tante, tradisi itu tante memang kebiasaan turun-temurun, tetapi tidak semua tradisi itu bersumber dari Tuhan tante. Contohnya tante, tradisi 17 Agustusan itu bukan bersumber dari Tuhan, bukan perintah dari Tuhan. Atau tradisi memperingati ulang tahun si Valentino itu bukan perintah Tuhan, itu adalah tradisi yang dikerjakan oleh manusia yang membuatnya. Tetapi hukum-hukum Tuhan itu adalah perintah Tuhan yang termaktub di dalam kitab suci. Tolong itu dipahami dulu. Jadi ketika Tuhan memerintahkan manusia untuk melakukan hal itu bukan disebut tradisi, tetapi itu syariat atau hukum Tuhan atau hukum agama. Itu yang disebut dengan syariat agama. Memang dia akan menjadi tradisi. Di syariat agama bisa disebut tradisi, tapi tidak semua tradisi bisa disebut dengan syariat agama. Contohnya tradisi kita merayakan 17 Agustusan tidak ada kait-mengaitnya dengan agama, karena itu bukan perintah Tuhan, tetapi adalah manusia yang menciptakan tradisi itu. Namun apabila yang disebut dengan perintah Tuhan yang termaktub di dalam kitab suci, itu bisa disebut dengan tradisi, tapi itu bukan tradisi buatan manusia, melainkan itu adalah hukum Tuhan. Memang dia akan berterus-menerus dilakukan, tetapi itu bukan tradisi manusia, melainkan adalah perintah Tuhan. Tetapi tidak semua tradisi itu perintah Tuhan. Ya, contoh 17 Agustusan. Paham ya? Oh, jadi perkara sunat menyunat ini tidak tertulis di dalam kitab Taurat.
Baru kali ini aku baru tahu ternyata kitab sunat menyunat, tentang sunat menyunat ini tidak tertulis di kitab Torah ya. Oh, atau jangan-jangan itu bukan kitab Torah ya, itu bukan hukum Torah ya. Ibrahim itu disunat pada umur 90 tahun. Tidak mesti harus umur 8 tahun. Buktinya Ibrahim itu kulit khatannya dikerat pada umur 90 tahun. Ya, jadi Nabi Muhammad itu dia disunat, tetapi dia dijaga kemaluannya untuk dilihat orang lain. Itu ada hadisnya. Tapi ya percuma juga kok Anda nggak percaya itu hadis itu. Yang jelas umat Islam diperintahkan untuk bersunat, satu. Yang kedua, kami diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, yaitu agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim? Yaitu muslimun. Karena Ibrahim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Ingat, Ibrahim itu bukan agama Yahudi. Ya, satu, Ibrahim itu bukan agama Kristen. Kristen adalah Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Yesus belum lahir zaman Ibrahim. Gak ada tuh Kristus, gak ada tuh Kristen, gak ada tuh Al-Masih di zaman Ibrahim, gak ada. Yang ada adalah Elohim. Ya, kemudian satu lagi saya mau bilang ya. Nah, Ibrahim itu dia berserah diri kepada Tuhan, karena apa-apa yang dia kerjakan dia bermohon kepada Tuhan. Muslimun artinya adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Dan ingat, Ibrahim itu hanya menyembah satu Tuhan loh Pak. Dia tidak menyembah 2, 3 atau 3 dalam satu Tuhan. Dia menyembah hanya satu Tuhan ya. Yang namanya juga tradisi, Bu. Tradisi itu kan yang dilakukan oleh manusia. Ya, tradisi itu yang dilakukan oleh manusia. Emangnya beristri lebih dari 3, 4, 5, 6 bahkan 10 itu juga dari Tuhan? Ya, kan enggak. Itu kan kebiasaan manusia. Jadi tradisi yang bilang dari Tuhan itu siapa, Bu? Enggak ada yang bilang tradisi itu dari Tuhan. Kan Ibu yang ngomong. Yang bilang tradisi dari Tuhan siapa? Ya, sunat segala macam itu adalah tradisi dari Yahudi. Kalau kayak di Indonesia, ya orang menikah harus bayar mahar. Itu namanya tradisi adat istiadat. Yang bilang dari Tuhan siapa, Bu? Kok nyambungnya ke Tuhan sih? Sunat itu itu memang perjanjian antara Abraham dan Elohim. Ya, makanya Yesus bilang sunat atau tidak sunat itu tidak penting, karena Yesus adalah Elohim. Ya, karena itu yang dia katakan sunat atau tidak sunat nggak penting itu. Yang bilang tradisi berasal dari Tuhan siapa, Bu? Bukan terserah saya. Orang Uti katakan sunat bukan hukum Taurat. Kamu katakan sunat adalah hukum Taurat. Ayo, yang betul yang mana coba? Apakah semua tradisi itu berasal dari Tuhan, Bu Helen? Jawab di situ dulu ya, nggak usah jauh-jauh. Apakah semua tradisi adalah dari Tuhan? Ada ya betul dong, itu jawaban yang paling pas. Jadi tidak ada. So Muhammad juga tidak disunat. Ngapain kalian memaksakan gitu loh? Ngapain kalian mengikuti hal yang tidak penting gitu loh? Ngapain Harry? Kamu ngapain disunat? Untuk apaan? Kamu ngikutin hukum Taurat? Hukum Taurat nggak ada tuh hukum sunat gitu loh. Kamu mengikuti teladan nabimu nggak disunat tuh gitu loh. Terus kamu maksain apa? Apa yang kamu paksakan gitu loh? Kamu mau selamat dari sunat? Enggak. Yesus bilang sunat nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu sunat hati gitu loh. Tadi saya sudah katakan, saya sudah memperbaiki. Mungkin karena terburu-buru saya salah bicara. Saya sudah perbaiki bahwa hukum Taurat adalah sunat adalah perjanjian antara Abraham dan Elohim. Ya, sunat adalah perjanjian antara Abraham dan Elohim. Itu sudah saya perbaiki di atas. Makanya didengar, dipahami ya. Jangan asal mau adu domba aja. Gak mempan Pak. Kalau Pak mau adu domba kami, gak mempan. Jangan lari dulu ke menikah 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas dulu masalah tradisi. Dengan kalian ini saya harus pelan-pelan masalah bahasa Indonesia. Saya mau tanya, apakah semua tradisi itu berasal dari Tuhan? Udah itu aja dulu. Kita bahas, jangan yang lain-lain deh. Kita pokok permasalahan yang paling simpel aja dulu, tradisi. Apakah semua tradisi berasal dari Tuhan? Itu aja dulu jawabnya. Aduh, nggak ngerti lagi nih. Ngerti nggak sih Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu anaknya 12 orang. Lagi pula Ibrahim itu anaknya bukan cuman si Israel, bukan cuman si Ishak. Si Ishak itu punya anak lagi, si Esau, si Yakub.
Terus Ismail juga punya anak lagi, si Nebayot dan Kedar. Jadi bukan cuma Ibrahim dan Ishak aja anak Ibrahim. Ibrahim punya istri lagi Ketura, kemudian punya Gundik. Apa menurut Anda dia nggak punya anak dari situ? Memang yang terkemuka adalah Ismail dan Ishak. Ishak adalah nabi juga, kemudian punya anak juga nabi, namanya Yakub. Yakub punya anak 12 orang, salah satunya Yehuda. Anda pikir sunat hanya untuk Yehuda? Lewi siapa? Lewi itu keturunannya dari Musa, Lewi. Kemudian anak-anaknya yang lain, Yusuf, apa nggak disunat? Apa menurut Anda cuman Yahudi aja? Aduh, parah Anda ini nggak paham. Astaga, ibu, kok bicaranya sampai ke situ? Sudah saya jelaskan di atas. Tradisi, adat istiadat itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Paham gak? Tradisi dan adat istiadat seperti kalau orang Medan harus kalau kita mau menikah, ya pihak laki-laki harus memberikan mahar kepada orang tua perempuan. Itu namanya adat istiadat. Ya, itu tradisi. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, ibu. Ampun deh. Udah saya jelaskan di atas, di mana kupingmu, ibu. Lalu apakah disunat itu disebut dengan tradisi juga menurut Anda? Karena itu Tuhan loh yang perintahkan kepada Ibrahim. Kalau Anda mengaku bahwa tradisi itu tidak ada kait-mengaitnya dengan Tuhan, lalu apakah disunat itu adalah tradisi? Sunat itu kan perintah Tuhan loh kepada Ibrahim. Jadi bagaimana ini Anda menjelaskannya? Maaf, itu perkataan Yesus, dan kalau kamu mengatakan itu ada tertulis dalam kitab Taurat, silakan kamu tunjukkan kepada diriku. Kamu tunjukkan, karena kamu menyanggahnya ya, kamu harus tunjukkan apa di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Imamat kamu cari ya perkataan atau perintah untuk menyunat. Di dalam kitab Imamat itu penuh dengan hukum-hukum Taurat ya, penuh dengan hukum Taurat, dan di dalam kitab Keluaran itu juga ada ke-10 hukum Taurat, lalu hukum-hukum Taurat tentang penebusan dosa, hukum-hukum Taurat tentang yang lain, tentang adab dan perbuatan dan sosial itu ada banyak, tetapi sama sekali tidak diceritakan tentang sunat. Oke? Kalau kamu mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kitab sunat, ada hukum Taurat, ada hukum sunat, ya tunjukkan saja kepada diriku. Lalu kamu harus membenturkan dengan perkataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 7 ayat 22 bahwa hukum Taurat itu tidak berasal daripada Musa. Ketika kami percaya kepada Yesus bahwa Yesus mengatakan hukum Taurat itu tidak berasal daripada Musa, ya tentu saja itu iya, benar dan amin. Oke? Dan memang seperti itu Musa, karena hukum Musa itu ya Yesuslah yang tentukan. Sebelum dia menjadi Yesus kan dia adalah Elohim yang menentukan hukum itu. Oke? Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak berasal daripada Musa, itu artinya hukum Taurat itu sunat itu tidak berasal daripada hukum Taurat gitu loh. Hukum Taurat itu berasal dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu siapa? Ya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, nenek moyangmu gitu. Akulah nenek moyang gitu. Abraham itu adalah bapak orang beriman gitu loh. Oke? Jadi nggak penting-penting banget deh Rifa, ketika kamu memaksakan diri laki-lakimu itu harus disunat, tidak penting-penting banget, karena kitab kami tidak memaksakan seperti itu. Karena di dalam kitab Taurat juga tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yesus bahkan mengatakan bahwa sunat itu cuma dari nenek moyang, adat istiadat doang, nggak membawa keselamatan. Bahkan di kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Taurat itu sudah bicara tentang kitab Perjanjian Lama sudah bicara tentang sunat hati. Kan saya sudah bilang, tradisi adat istiadat tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tradisi adat istiadat tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi ibu nggak usah bawa-bawa Tuhan di sini, ya. Adat istiadat itu dilakukan oleh orang Yahudi. Itu adat istiadat mereka, ya. Itu adat istiadat mereka, tradisi mereka. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu emang tertulis di kitab apa emangnya? Kitab Kejadian itu kitab apa? Kitab Kejadian itu Perjanjian Baru? Atau kitab Kejadian itu kitab Al-Quran? Atau kitab Kejadian itu adalah kitab komik Shinchan?
Aduh, pakai akal dong, makanya aku tuh malas sama kamu tante. Tante kamu terlalu hebat buat aku, iya aku ngalah sama kamu. Bahasa Indonesia aja kamu perkosa-perkosa, iya. Udahlah teriak-teriak kalau komen lagi nggak jelas. Kamu pikir dengan teriak-teriak gitu kamu tuh benar, kamu hebat gitu. Aku mendingan sih sama tante Helen lah. Kalau tante Helen walaupun dia ya nanti ujung-ujungnya dia marah, tapi suaranya masih pelan lah. Jadi aku masih nggak ini kali lah, maksudnya nggak stres kali lah dengernya ya. Ini udahlah teriak-teriak, bahasa Indonesia diperkosa. Sekarang kitab Kejadian bukan dianggap lagi tertulis di dalam kitab Torah. Ya jelas-jelas lah kitab Kejadian itu tertulis di dalam kitab Torah atau kitab Tanakh. Anda gimana sih gitu aja Anda nggak paham? Ya tradisi agama itu ya identik dengan syariat. Jadi artinya bahwa hukum-hukum Taurat itu jelas sekali dijalankan oleh komunitas bangsa Israel yang ada di tanah Mesir. Dan itu membuktikan bahwa Musa itu sudah disunat pada umur 8 hari. Kalau Abraham ya menurunkan janji bahwa semua keturunannya harus disunat, ya belum tentu keturunan-keturunannya itu taat ya. Tetapi yang terjadi di dalam komunitas Israel di tanah Mesir itu disebutkan di situ mereka menjalankan hukum-hukum Abraham ya. Anda kan bisa tahu kisahnya. Dari Ishak jelas disunat, Ishak terus kemudian Yakub disunat dan lain seterusnya ya. Yakub di situ jelas menyunatkan anak-anaknya gitu. Kalau Ismail sih memang disunat, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa anak-anak Ismail itu menjalankan apa yang diperintahkan Abraham. Ya buktinya Muhammad nggak disunat tuh. Itu sunat itu perjanjian antara Abraham ya, Abraham Bu, bukan Ibrahim ya, Abraham. Ya, Abraham. Allah pencipta langit dan bumi hanya mengenal Abraham, bukan Ibrahim. Ingat ya, Abraham. Itu perjanjian antara Abraham dengan Elohim ya. Abraham, perjanjian antara Abraham dan Elohim. Oke? Ya Ibu, ya. Jadi makanya Yesus bilang, karena Yesus sendiri adalah Elohim, makanya dia datang dan menyatakan bahwa sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Yang penting adalah sunat hati, pikiran yang sehat, hati yang suci. Anda baca dulu kitab Kejadian itu, di mana perintah sunat itu diperintahkan kepada Ibrahim dan keturunannya. Kalau Ishak keturunannya berarti bukan cuman Yakub, melainkan juga Esau. Dia punya anak juga yang lain ya. Kemudian Ishak itu dan Yakub itu punya anak lagi. Yakub itu dia punya anak dari Bilha, dari Zilpa. Kemudian punya anak dari Rahel. Kemudian punya anak dari siapa lagi ya namanya, kalau nggak salah sama Lea itu. Yakub itu. Anda pahami itu dulu. Lah, kemudian itulah artinya mereka Bani Israel. Kemudian punya keturunan-keturunan lagi mereka. Lalu ingat, Ibrahim itu anaknya bukan cuma Ishak. Bahkan Tuhan katakan karena Ismail juga adalah anaknya Ibrahim. Artinya Ismail juga punya keturunan Kedar dan Nebayot. Dari mana Anda tahu sekarang siapa-siapa keturunan Ibrahim, siapa-siapa yang bukan keturunan Ibrahim, siapa-siapa yang boleh bersunat, siapa-siapa yang tidak perlu disunat? Coba saya mau tahu, apakah ada punya sensus siapa keturunan yang sampai ke Ibrahim atau yang tidak? Ingat, Ismail juga disunat. Bahkan semua anak-anak budak yang dibeli di rumahnya pun disunat. Bahkan kata Tuhan, sunat itu perintah untuk keturunannya. Dan masalah tradisi, tidak semua tradisi itu berasal dari Tuhan, Pak Bro. Contohnya acara 17 Agustusan, itu tidak ada perintah Tuhan. Tetapi yang namanya perintah Tuhan itu adalah syariat hukum agama. Dan ini adalah perjanjian kekal. Kalau ini perjanjian kekal, kalau itu kekal tidak boleh dihilangkan. Artinya semua keturunan Ibrahim, mau dari anaknya yang mana, tetap harus dijalankan sunat. Masalahnya apakah cuman Yehudi? Keturunan Bani Israel? Apa cuman Yehudi keturunan Ibrahim?
Enggak kok, Ibu Ellen mengatakan dia salah bicara saja, dia lupa saja itu dia lupa kok. Aku tadi tanya kenapa Ibu bisa dengan mengatakan hukum Taurat sunat ada di hukum Taurat. Oh iya, saya lupa. Katanya dia lupa kok, dia cuma lupa kok. Sekarang sudah clear, dia juga mengatakan tidak ada. Itu sudah clear. Jadi sorry, kamu tidak bisa memaksakan supaya kami bersunat dan menunjukkan bahwa kami ini berdosa karena kami tidak disunat. Karena sunat itu adalah perjanjian antara nenek moyang, Allah dengan nenek moyang. Tetapi dalam hukum Taurat yang harus dituruti, harus diperintahkan itu tidak ada hukumnya yang menyuruh orang bersunat. Dan Yesuslah yang mengatakan seperti itu, oke? Tapi masalahnya perintah Elohim kepada Ibrahim ini tertulis termaktub di dalam kitab Kejadian. Apakah kitab Kejadian ini tertulis di kitab apa? A. Di kitab Shinchan, B. di kitab Perjanjian Baru, B. di dalam komik Naruto, atau di mana? Di dalam kitab Torah. Termasuk dalam kitab-kitab Musa, kitab Kejadian ini, Ibu. Kitab Kejadian ini termaktub di dalam salah satu kitab Musa. Walaupun tidak masuk ke dalam hukum Torah yang baru dibawa oleh Musa, karena ini sudah ada sebelum Musa, yaitu kepada Ibrahim. Sudah diberikan perjanjian ini kepada Ibrahim. Buktinya kalau Musa tidak meniadakannya, hingga ke Yesus pun bapak angkatnya yang orang alim dan ibunya yang orang alim, yaitu Maryam, tidak menyunat hati kepada Yesus, melainkan memotong kulit khitan Yesus. Lalu kapan sunat ini menjadi sunat hati? Di zaman Paulus. Siapa yang mengerjakan sunat hati? Bani Kristen. Orang Islam dan orang Yahudi masih dipotong kulit khatannya. Siapa yang tidak mengikuti kehendak Elohim? Ya Bani Kristen, karena tidak disunat lagi. Siapa yang perintahkan sunat ini? Elohim. Siapa Elohim? Tuhan. Siapa Tuhan ini? Yang dipanggil Bapa oleh Yesus. Apa kata Yesus? Yang masuk kerajaan surga yang mengikuti perintah Bapa. Sudah cukup ya, saya jelaskan.